Nah, kita lanjut hadis yang ke-54. Hadis yang ke-54 masih keutamaan silaturahim. Disebutkan an Abil Anbas qala dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahdi yakni ardhan lahu bi Taif. Dari Abil Anbas aku menemui Abdullah bin Amr di daerah yang disebut dengan Taif. Aku pernah ketemu Abdullah bin Amr di Taif. Taif adalah salah satu kota yang ada di Saudi Arabia. Jarak antara Mekah dan Taif itu kurang lebih 75 km. Itu Semarang mana kira-kira ya? Semarang mana kira-kira? 75 kilo. Magelang. Semarang, Magelang. Mekah, Taif. Ini yang meriwayatkan mengatakan demikian. Aku pernah ketemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, yaitu di kota Taif. Taif tadi ya kurang lebih 75 km. Dan Taif ini secara tanahnya itu lebih secara cuacanya itu lebih sejuk dari Mekah. Lebih sejuk. Kemudian yang keduanya juga Taif ini bukan hanya saja lebih sejuk karena di sekeliling kota Taif itu ada bukit-bukit dan gunung. Ya. Nanti kalau jamaah pas umroh jalan-jalan ke Taif. Nah, disebutkan dan Taif ini banyak kisah tentang atau banyak kisahnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sebelum hijrah ke Madinah, Rasul pernah hijrah pertama ke Taif. Pernah hijrah kemana? Taif. Ini sebelum hijrah ke Madinah. Tetapi sayangnya di tahun tersebut, tahun ke-10 Hijriah, ketika Rasul datang ke Taif, ingin hijrah, kemudian ingin menyelamatkan para sahabat juga, kemudian Rasul ingin tenang beribadah karena gangguan dari kafir Quraisy. Ternyata di sana yang terjadi bukan sambutan yang hangat, bukan sambutan yang hangat, tapi dilemparin batu sama orang Taif. Bayangkan mau ngajak mereka masuk Islam dilemparin batu, coba. Kalau nggak terima nggak apa-apa lah ya, tapi jangan lemparin batu dong. Kalau memang nggak mau masuk Islam, ditawari agama Islam, diajarin nggak masalah. Tapi ya jangan sepanjang jalan Taif dilemparin batu. Rasul pernah dilemparin batu di Taif sampai di keluar kota Taif, bahkan sampai badannya itu berdarah. Datang malaikat penunggu Akhsyabain dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami telah mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk Taif. Mereka telah melempari batu sampai berdarah, sampai sendalnya aja berlumuran darah. Kira-kira badannya gimana kalau sendalnya aja berlumuran darah? Kemudian malaikat mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku timpakan bukit yang ada di sekitar Taif kepada penduduk Taif. Itu kalau jenengan yang jadi nabi gimana? Kira-kira. Langsung aja. Mungkin kalau kita yang jadi nabi jemaah. Tapi Rasul ternyata enggak begitu jemaah. Rasul sayang kepada penduduk Taif. Rasul mengatakan dalam hadisnya, Allahumma hdihim, ya Allah berilah hidayah kepada mereka, fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka orang-orang yang enggak tahu ilmu, orang-orang yang belum dapat hidayah. Coba bayangkan, mau diajari ilmu dilemparin batu. Rasul jalan kaki dari Mekah ke Taif berdua sama Zaid bin Harisah. Dengan Zaid bin Harisah Rasul berjalan kaki untuk mengajarkan ilmu.
Kita walhamdulillah ya ngisi pengajian nggak pernah dilempar sama orang. Ya saya juga nggak mengharapkan, walhamdulillah. Ya malah enak. Ya walhamdulillah, ini berkah dari apa? Ya dakwah Nabi yang luar biasa. Hari ini Masya Allah bahkan ada ya diberikan kemudahan dengan kita mengajarkan ilmu, ya kemudian apa? Ya diberikan apa? Fasilitas, diberikan kenikmatan. Ini harus kita bersyukur. Nggak ada seperti dulu. Ya. Ya walaupun yang pernah dibubarin berapa kali ya pernah. Ya kita ingat Rasul lah. Tapi kan nggak sampai dilemparin batu. Paling dituduh tuduhan yang tidak ada bukti, wajar karena mereka orang yang nggak paham, orang yang nggak tahu ilmu, ya khawatir dikiranya mengajarkan ajaran yang sesat, ya cuman gara-garanya apa? Cuman gara-garanya ya mengamalkan sunnah, ya nggak ada kaitannya sesat dengan mengamalkan sunnah, ya. Naam. Jadi Taif. Kemudian Rasul mendoakan kota Taif. Ya Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kepada mereka karena mereka orang-orang yang belum tahu hidayah. Ternyata setelah Rasul hijrah tahun ke-13-nya ya, kemudian setelah beberapa tahun di Madinah, penduduk Taif rata-rata masuk Islam semuanya. Bahkan orang-orang yang dulu ngelemparin batu Nabi malu. Ketemu Nabi mukanya ditutup tapi sudah beriman. Rasul apa? Nggak usah malu. Sudah kamu dulu begitu, saya pun nggak balas. Nggak apa-apa kan kamu dulu belum dapat hidayah. Ya, beda mungkin kalau kita ketemu orang yang lemparin batu sampai berdarah-darah diusir. Kamu kan kemarin kan langsung apa gantian sini. Rasul nggak begitu jawab. Nah, kita lanjut. Apa katanya Abil Anbas? Faqala atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah atafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Rasul ketika itu ya pernah menggabungkan dua atau menggabungkan jari-jarinya. Menggabungkan jarinya. Jadi mungkin begini atau begini atau apa menggabungkan dari dua jari ini ya dengan jari yang lainnya. Kemudian Rasul enggak cuma menggabungkan jari-jarinya, tetapi juga Rasul bersabda ar-rahimu syajnatun minar rahman. Ar-rahimu syajnatun minar rahman. Apa artinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahim itu berasal dari nama Ar-Rahman. Efek dari kasih sayang Allah adalah Allah jadikan rahim kekerabatan. Makanya Rasul sambil menggabungkan jari-jarinya. Enggak terputus. Kalau gini putus. Ini jari-jarinya apa? Menggabungkan. Kemudian Nabi bersabda, man yasiluha yasiluh. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Wa man yaqta'uha yaqta'uh. Dan barang siapa yang memutus, aku akan putus dia. Ancaman. Diputus sama Allah. Mau tinggal di mana kita? Laha lisanun talqun dalwun yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, rahim akan berbicara dengan pembicaraan yang apa? Yang lancar dan fasih. Sudah lancar fasih lagi. Rahim nanti di hari kiamat akan mengabarkan, akan mengeluhkan, akan lapor kepada Allah orang-orang yang dulu di dunia mana yang memutus dengan laporan-laporan yang jelas dan fasih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, rahim adalah rahim di hari kiamat akan berbicara.
Mungkin di dunia ini nggak berbicara. Sama seperti tangan kita di dunia nggak ngomong. Kaki ini tidak ngomong. Tapi di hari kiamat akan lapor. Dengan laporan yang jelas dan fasih. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat, lidah yang biasanya kita gunakan untuk membela diri, enggak ngaku, memuluskan urusan, maka di hari kiamat lidah ini enggak bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan yang di dunia kita gunakan, maka hari kiamat akan berbicara. Ya, akan berbicara. Ya, tadi Allah sebutkan apa? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Bima kanu ya'malun. Tadi saya ngomong yaksibun. Ya, ini revisi yang benar, ya'malun, dengan apa yang dilakukan, yang diamalkan. Tangan ini di dunia yang paling besar membela kita. Dari kiamat akan bicara. Kaki yang di dunia ini kita gunakan sesuai keinginan kita, di hari kiamat akan bersaksi. Begitu pula dengan rahim. Begitu pula dengan rahim. Akan lapor di hari kiamat. Siapa orang-orang yang memutus di dunia. Akan berbicara siapa orang-orang yang memutus kekerabatan. Ya, karena rahim ini adalah diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Ya. Di mana manusia ini butuh kepada kasih sayang Allah, maka Allah beri kasih sayangnya di antaranya yaitu apa? Rahim, ketenangan, ya, ketenangan. Ya. Sebagaimana kita sampaikan tadi di hadis yang ke-53. Ya, di hadis 53. Jadi lisan ini akan berbicara. Kemudian rahim ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika rahim berbicara kepada Allah, bersaksi kepada Allah, maka waktu tersebut sudah tidak bisa kita ulangi. Waktu tersebut sudah tidak bisa untuk kita perbaiki. Waktu di mana rahim itu berbicara, di mana waktu tersebut sudah telat untuk kita taubat. Sudah taubat kita udah nggak diterima. Kita pengen memperbaiki sudah nggak bisa. Kenapa? Karena hari tersebut hari kiamat, hari pembalasan. Maka kalau ingin memperbaiki, perbaiki sekarang. Kalau ingin menyambung kembali kekerabatan, sambung sekarang. Loh nanti aja Ustadz, kalau lebaran Ustadz tak main. Ya kalau umurnya jenengan sampai lebaran, siapa yang jamin jenengan sampai lebaran? Ya. Gunakan waktu sebelum datangnya waktu hari kiamat, kematian, yang dimana waktu tersebut sudah telat, sudah ditutup, tidak bisa kita ulangi, tidak bisa kita perbaiki, karena waktu tersebut adalah waktu pembalasan. Nah, lanjut hadis yang ke-55. Hadis yang ke-55 ini maknanya sama atau mirip dengan hadis yang ke-54. Hadis yang ke-55 ini dari sahabat Aisyah atau istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Ar-rahimu syajnatun minallah. Rasul bersabda bahwa rahim adalah akar dari Allah. Apa makna akar ini? Terambil efek dari kasih sayang Allah. Akarnya, efek dari kasih sayang Allah. Apa tadi? Ketenangan. Sebagaimana ya kita akan merasakan tadi, kita berikan contoh ketika dalam hidup perantauan.
Maka barang siapa yang menyambung rahim, maknanya barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung. Maka barang siapa waman qata'aha qata'ahumullahu, dan barang siapa yang Allah putus, barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutusnya. Kenapa demikian? Karena keistimewaan dari rahim, dari silaturahim, dari kekerabatan. Dan kita membutuhkan mereka. Orang-orang yang kesetiaannya kepada kita itu lebih kita utamakan dari kesetiaan orang lain. Mereka orang-orang yang kita harapkan ketika kita susah. Mereka adalah orang-orang yang kita berharap banyak dari orang lain yang tidak peduli dengan kita. Karena mereka adalah rahim kita, kerabat kita. Dan rahim terambil dari nama Allah Ar-Rahman. Dan manusia butuh kepada orang lain, maka orang lain yang paling aku butuhkan, maka mereka adalah kerabat. Manusia yang paling dekat dengan kita adalah kerabat. Makanya sampai kalau kerabat menjadi tetangga saja, itu sudah memiliki lebih haknya. Punya tetangga orang muslim, dia punya hak. Sebagai hak tetangga kita berbuat baik, dan sebagai seorang muslim kita memberi hak untuk dia, hak sesama muslim. Tapi kalau tetangga kita itu kerabat, maka haknya 3. Hak sebagai kerabat untuk berbuat baik, hak sebagai tetangga kita untuk berbuat baik, hak sebagai dia seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. 3 hak. Tapi sayang kadang-kadang ada orang depannya rumahnya sekerabatnya, sebelahnya tetangganya, saudaranya, depannya belakang, malah paling sering ribut. Malah sering apa? Ribut. Padahal mereka memiliki hak lebih besar. Bahkan mereka itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan kita kalau lagi ada masalah cerita ke saudara, berharap mereka itu mau membantu. Mereka ketika dengar juga kalau itu masalah merasakan kesedihannya. Begitu. Kita akan tenang. Akan tenang. Kita cerita-cerita masalah ke mereka. Mereka mau menerima, mau memberikan solusi. Kita lagi butuh bantuan, mereka adalah kerabat saudara kita yang harusnya mereka adalah orang-orang yang pertama membantu kita. Sehingga Rasul mengingatkan dalam hadis ini bahwasanya rahim itu terambil dari nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang maknanya adalah maha kasih sayang Allah. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah jadikan rahim, karena dengan rahim kekerabatan membawa ketenangan. Saling membantu dan saling di dalam memberikan bantuan dan di dalam memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Semoga kita bisa mengamalkan silaturahim dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai di sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan membahas hadis yang ke-56. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.